Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Nah, yang lagi viral masih ya, meskipun peristiwanya itu kemarin sampai sekarang masih dibicarakan, yaitu terkait foto Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Pak Prabowo lagi menyetirin di sampingnya Erick Thohir dan di belakangnya itu Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Ini viral kemana-mana, sempat jadi pembahasan ya. Dan kemudian banyak analisa pengamat politik, macam-macam lah. Tapi sebelumnya juga kita melihat perjalanan pertama nih, perdana Mas Gibran ya, yang sudah resmi menjadi juru kampanye dari 7 orang, kan salah satunya katanya Mas Gibran itu mendampingi atau menemani Pak Ganjar ke Bogor ya, ke wilayah Bogor. Iya, wilayah Bogor. Wilayah Bogor. Nah, ini juga. Nah, ada yang bilang bahwa ketika Mas Gibran menemani Pak Ganjar dalam kunjungannya ke Bogor itu kemudian di counter katanya oleh Presiden Jokowi dengan menampilkan Pak Prabowo dengan Erick Thohir. Jadi kayak seakan-akan ini menunjukkan, aduh orang tuh jadi bingung sebenarnya Presiden Jokowi ini mau kemana sih. Jadi ini masing-masing tim ini nih, tim sesnya nih, baik dari pihak Ganjar ataupun dari pihak Prabowo, ini masing-masing punya klaim nih. Tapi ini juga mungkin membuat publik, khususnya para pemilih yang swing voters khususnya nih ya, ini jadi bingung. Kalau yang militan tentu saja nggak perlu bingung ya, mereka kan tanpa dibegitukan kan udah memilih gitu. Tapi yang swing ini, aduh bingung deh ngikutin ininya Jokowi ini, sebenarnya nih Pak Jokowi ini lebih ke siapa sih gitu, kira-kira itu. Nah, ini kita mau bahas nih, dan ada di sini Dede Uki Prayudi, host Cokro TV yang pertama kali bergabung di YLV. Perdana ini, biasanya kan Belmondo. Terima kasih sudah diundang di YLV. Dan yang seperti biasa ada saya Kajito El Kayani. Nah, kita akan membahas yang tadi saya sampaikan tuh. Oke, siap ya? Siap. Nggak perlu disclaimer? Disclaimer dulu dong. Jadi ini saya diwanti-wanti oleh Bro Uki ini tidak mengatasnamakan partai, supaya apa? Supaya pembicaraannya kita bebas. Jadi ini bukan atas nama partai, tapi benar-benar statement pribadi. Ini penting nih bro, kamu kan bukan partai, jadi bebas aja kan, nggak usah ada disclaimer. Iya. Oke, kita mulai dari siapa dulu nih? Manut, Silakan. Ya, jadi Bro Kajito dulu, silakan bro. Gimana nih ngelihat yang kemarin-kemarin ya? Ya, saya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan viralnya atau kebersamaan Pak Jokowi dan Pak Erick dengan Prabowo ya. Yang pertama dari sudut pandang Pak Jokowi dulu ya, bahwa selama ini kan ada banyak orang yang memihakkan Pak Jokowi dengan sosok ini, sosok itu. Nah, kalau kita husnudon nih sama Pak Jokowi, saya membaca peristiwa-peristiwa itu seolah-olah Pak Jokowi ini ingin menyeimbangkan saja. Jadi kalau kemarin ada Gibran dengan Ganjar di Bogor, ya ini diseimbangkanlah Jokowi dengan Prabowo. Kira-kira begitu. Meskipun kalau kita mau jujur ya, sebenarnya itu peristiwa biasa aja kok. Presiden mengajak menterinya mengunjungi Pindad misalnya, meskipun sempat berkunjung ke pasar juga sekalian kan. Itu kan memang kebiasaannya Pak Jokowi, belusukan gitu loh. Jadi ketika ada kunjungan, beliau mampir ke pasar dulu, belusukan, dan kebetulan ada Pak Prabowo dan Pak Erick diajak, itu kan kebetulan sekali. Ini kalau kita memahaminya dari sudut pandang seorang Pak Jokowi ya, kalau dianggap Pak Jokowi ini kingmaker, seolah ada yang mengatakan ini Pak Jokowi harus cawe-cawe kok sekarang, kemarin kok ke Prabowo, nah ini kemarin kok ke Ganjar, dan sekarang ini mau seolah-olah gitu ya. Ini kalau kita mau menafsirkan begitu. Kemudian ada dari sudut pandangnya Prabowo Subianto, tentu saja bahwa saya melihat ini sebagai apa ya? Ini memang sudah direncanakan sejak lama gitu. Prabowo ini kan seperti kita tahu sebenarnya kalau kita mau jujur memang nggak ada prestasinya gitu. Saya harus ngomong ini ya, bukan karena saya benci Prabowo, enggak. Tapi bagaimana seorang yang nggak punya prestasi ingin muncul gitu kan. Makanya kenapa Bahlil mengakui bahwa ketika Prabowo menempel ke Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung naik. Karena memang selama ini kan
relawannya Pak Jokowi ya terutama itu kan dulunya itu memang anti Prabowo ya sebagian gitu. Tapi ketika melihat Prabowo menunjukkan bahwa dia orangnya Jokowi, nah kita lihat seperti orang seperti Abu Janda, Noel itu bisa berbalik arah gitu loh. Artinya bahwa mereka memang seolah-olah ingin memaafkan gitu loh peristiwa masa lalu yang dulu kalau kita ingat Abu Janda itu kan ngeledek Prabowo tuh habis-habisan ya. Tapi hari ini bisa muji habis-habisan gitu. Nah, ini memang sudah taktik ya. Ini sudah direncanakan sejak awal bagaimana menutupi kinerja seorang Prabowo yang nggak cemerlang amat ya. Kalau kita ingat food estate misalnya yang berantakan, atau kita ingat isu terbaru soal pesawat terbang bekas itu yang masih ramai juga dibicarakan ya. Artinya bahwa bagi seseorang, misalnya saya menjadi Prabowo, saya pun akan melakukan hal yang sama gitu. Dan memang kalau kita melihat dari kacamata etik misalnya, ya kurang pantas juga ya. Gibran pun seorang anaknya Jokowi nggak gitu-gitu amat gitu mameri bapaknya gitu loh. Tapi seorang Prabowo bisa-bisanya mengkapitalisasi seorang Jokowi habis-habisan supaya mengangkat elektabilitasnya. Karena kita harus akui kemarin Prabowo sempat jeblok ya bahkan di bawah Anies. Kemudian timnya banting arah gitu ya, menyulap habis-habisan seorang Prabowo yang dulu ditakuti atau disebut sebagai katakanlah dulu kan ada slogan tuh jangan pilih penculik misalnya. Hari ini Prabowo itu bisa difigurkan sebagai seorang ayah gitu. Ini kan sebuah perombakan habis-habisan ya, sebuah propaganda habis-habisan yang dilakukan oleh timnya Prabowo, termasuk menyulap bagaimana Prabowo yang dulu rivalnya Jokowi atau bisa disebut musuh politiknya Jokowi itu bisa jadi orangnya Jokowi. Nah, ini merupakan satu taktik ya yang jelas-jelas sangat dimaksimalkan oleh Prabowo dan kita harus mengakui itu sangat berdampak. Artinya bahwa saya nggak tahu ya sampai kapan ini akan dilakukan karena pasti ada titik jenuh juga ya. Orang kalau dilabeli ditempeli terus-menerus tapi orang ini nggak ada substansinya, nggak ada prestasinya, bahkan mungkin ke depan akan ada banyak kebocoran-kebocoran ya seperti kita tahu ada kabar-kabar miring yang sampai saat ini belum ada yang ngusut gitu loh bahwa ada penunjukan ada sebuah badan atau koperasi atau saya kurang yayasan ya tentunya yang dikait-kaitkan dengan Gerindra dan seterusnya tapi sampai sekarang belum ada usutan dan seterusnya. Dan ini ke depan akan ada kalau orang bilang boleh kejeblos gitu ya. Katakanlah begitu seperti Kominfo misalnya kita lihat kan begitu bobroknya kasus BTS itu sampai bisa menyeret menterinya. Ini juga akan terjadi ya jika orang yang tanpa prestasi kemudian punya banyak indikasi ya seperti saya sebutkan tadi suatu saat akan bisa disebut kena batunya kira-kira begitulah. Tapi ya sampai saat ini memang belum terbukti ya, hanya indikasi-indikasi yang bersebaran di bawah gitu. Ada isu-isu mengatakan ini tapi saat ini lembaga aparat hukum ya kita sebut saja KPK misalnya juga belum sampai ke sana meskipun baunya itu ya bisa luar biasa amisnya gitu. Jadi menurut saya memang kita akan melihat sejauh mana ya taktik yang digunakan oleh timnya Prabowo ini karena kalau habis-habisan mengkapitalisasi Jokowi juga suatu saat akan habis energinya dan dia harus pada akhirnya harus kembali pada dirinya sendiri ketika kampanye misalnya apa yang mau dipromosikan. Prabowo mau bikin apa ke depan kan seperti itu. Kalau misalnya Anies ada isu perubahan, Ganjar ada perbaikan misalnya ada hal-hal yang dilanjutkan di era Jokowi tapi dia juga punya program-program sendiri yang akan dilanjutkan. Prabowo mau ngapain gitu? Selain memuji-muji hilirisasi mineral misalnya, selain memuji-muji keberhasilan Jokowi dalam menanggulangi Covid, apa yang akan dilakukan Prabowo? Nah, ini yang akan kita tunggu ke depan ketika energi atau kekuatan dari mengkapitalisasi Jokowi ini selesai atau berkurang tenaganya. Kira-kira gitu, Teh. Nah, gimana? Kalau oke nih. Iya. Menarik yang tadi disampaikan. Menarik sekali ya. Ya, menilai pilihan Jokowi itu bisa dari dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama itu adalah suara hati. Nah, kalau suara hati ini tentu agak sulit untuk kita nilai. Yang kita nggak bisa lihat kan? Iya, kita nggak bisa lihat. Yang tahu hanya Pak Jokowi dan Tuhan. Iya. Tapi kita bisa menilai dengan indikator yang kedua, yaitu kepentingan. Gitu. Kita sama-sama tahu lah bahwa bukan budaya ya, tapi kebiasaan politik di Indonesia. Ketika seorang presiden sudah memasuki periode terakhir dan tahun terakhir di periode tersebut, ya, biasanya setelah APBN itu ketok palu, partai-partai pendukungnya itu sudah mulai meninggalkan, gitu. Ya. Mereka sudah meninggalkan si presiden tersebut sehingga negara menjadi sebuah
pesawat yang autopilot lah. Nah, Pak Jokowi tentu tidak menginginkan ini. Pak Jokowi menginginkan sampai dengan hari terakhir pemerintahannya, beliau menginginkan negara ini berjalan sebagaimana semestinya. Seluruh menteri-menterinya, seluruh fraksi-fraksi yang saat ini mendukungnya di parlemen tetap mendukungnya kayak gitu. Nah, Pak Jokowi kemudian beruntung karena memiliki sebuah modalitas yang besar, yaitu approval rate yang sangat tinggi sekali, yaitu sudah di atas 80%. Betul. Ini kan artinya apa? Ini artinya 8 dari 10 orang Indonesia, minimal 8 ya, itu puas sekali. Atau puas, minimal puas ya, dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, inilah modalitas Pak Jokowi sehingga di dalam perhelatan Pilpres kali ini endorsement Pak Jokowi sangat besar. Iya, terasa sangat dibutuhkan oleh para kandidat karena dampaknya itu akan sangat besar sekali. Gitu. Nah, saya pikir ya kalau melihat dari kepentingannya Pak Jokowi, kalau kita ditanya kemana arah dukungan Pak Jokowi, saya justru punya feeling dan feeling saya mengatakan sampai akhir nggak akan ditunjuk-tunjuk. Jadi setidaknya di depan publik. Ya, setidaknya tidak di depan publik. Gitu. Karena kalau merujuk kepada kepentingannya Pak Jokowi, beliau ingin pemerintahannya ini berjalan dengan baik sampai dengan akhir. Dukungan-dukungan koalisinya di kabinet, di fraksi-fraksi di parlemen itu juga mendukung terus sampai akhir. Jadi Pak Jokowi tentu tidak ingin ditinggalkan. Gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi kemudian secara gamblang, terang-terangan, misalnya ya mengatakan bahwa saya ingin pendukung saya semuanya mendukung Pak Ganjar misalnya. Ini risiko yang dihadapi apa? Pak Prabowo dengan Gerindra bisa meninggalkan Pak Jokowi. Mengganggu stabilitas pemerintahan dan lain-lain. Apalagi kemudian Pak Jokowi mengatakan saya mau seluruh pendukung saya untuk mendukung Pak Prabowo. Nah, ini kan partainya sendiri akan merasa dihianatin kayak gitu. Sehingga sampai dengan detik ini, sampai nanti terakhir Pilpres, saya punya feeling ya bahwa Pak Jokowi ini akan terus-terusan juggling, tapi bukan untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan jalannya pemerintahan yang stabil ya, komitmen dari seluruh partai politik pendukung dan lain-lain. Nah, kalau dari sisi Pak Prabowo, tadi sisi Pak Jokowi ya, kalau dari sisi Pak Prabowo, beliau ini kalau bisa mengambil 10% saja suara pendukung Pak Jokowi, kita bisa pastikan beliau menang, gitu. Sementara dari sisi Pak Ganjar, sebenarnya Pak Ganjar sudah diuntungkan kalau kita melihat soal endorsement Pak Jokowi ya. Tentu Pak Ganjar punya kualitas-kualitas gitu ya. Tapi kita bicara soal endorsement Pak Jokowi, Pak Ganjar diuntungkan dengan Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini berasal dari satu partai yang sama, PDI Perjuangan. Tentu saja dengan Pak Ganjar, Pak Jokowi memiliki kedekatan ideologis, gitu. Dan kedekatan ideologis inilah yang kemudian akan menguatkan asosiasi Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Saya pikir inilah kenapa Pak Prabowo itu jauh lebih agresif dalam membangun asosiasi karena nggak ada kedekatan ideologis. Kalau istilah tadi Kaji itu mengkapitalisasi, yes. Dan yang dibangun itu bukan kedekatan ideologis, kemudian yang dibangun adalah kedekatan emosional. Jadi seolah-olah Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu betul-betul bersahabat, seia sekata, gitu-gitulah. Dan saya sih melihatnya ya, kalau dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu diuntungkan dengan Pak Prabowo ini adalah ketua umum partai, gitu. Sehingga dukungan Pak Prabowo ini dukungan yang kasarnya adalah kalau saya bisa megang si ketua umumnya, gitu. Bukan hanya ketua umumnya mendukung saya, tapi saya pegang partainya juga. Ini sampai ke bawah, gitu, sampai ke relawan-relawan Pak Prabowo. Gitu. Nah, sementara Pak Jokowi di PDIP itu adalah ya katakan kader biasa. Gitu. Nah inilah dia baik dan buruknya lah kalau misalnya kita mau menimbang-nimbang ya. Pak Ganjar ini memiliki kedekatan ideologis karena sama-sama dari PDIP, tentu saja di situ ada nafas Soekarnois ya. Dan juga mereka sama-sama di dalam sistem kepartaian, mereka sama-sama tunduk
di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri gitu-gitu. Dan itulah kedekatan ideologisnya. Nah, saya kira kayak gitu, Eno. Nah, kalau dalam konteks tadi yang dijelaskan oleh Bro Uki itu, ini kan sebenarnya ini yang selalu disebut oleh para pengamat itu bahwa dua kandidat ini kan sebenarnya all Jokowi men gitu kan. Yang semestinya memang tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga untuk kepentingan, kalau dalam konteks sekarang, menjaga stabilitas program-programnya itu tetap berjalan sampai titik terakhir. Betul. Tapi kalau dalam konteks setelah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah meneruskan kebijakan Presiden Jokowi selama ini. Nah, tapi tentu saja yang tadi saya sampaikan di awal, untuk Jokowinya sendiri memang tidak ada, istilahnya itu tidak ada kerugian lah ya. Kalau siapapun yang menang gitu kan. Tetapi yang mungkin membuat kebingungan ini adalah untuk para pemilih ini loh. Gitu kan. Nah, makanya kemudian pertanyaan saya, apa sebenarnya yang dibutuhkan pemilih ketika melihat kondisi seperti ini? Keterbelahan Jokowi gitu ya kira-kira ya. Gitu. Gimana menurut Kak Jito nih? Ini karena ini kan kita andaikan ini ditonton oleh pemirsa Cokro TV yang cerdas-cerdas, yang rasional, yang juga sangat Jokowi. Iya kan? Gitu. Jadi sebelumnya saya ingin menanggapi ya pernyataan Bro Uki tadi bahwa Jokowi itu ingin memastikan pemerintahannya itu berjalan dengan baik ya ketika pucuk-pucuk pimpinan ini, partai ini dekat lah atau masih membutuhkan figur dia sebagai seorang presiden ya, terutama Prabowo yang berdampak pada elektabilitas. Tapi itu justru juga yang harus kita takutkan ya, karena memang balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, keperluan Jokowi itu bukan hanya ketika dia lengser, tapi seperti kata Tenong, ketika sesudah dia lengser dia mau bagaimana gitu. Jadi menjawab pertanyaan Tenong tadi bahwa para pemilih yang saat ini melihat seolah-olah Jokowi terbelah, saya kira kesimpulannya sederhana saja kok. Begitu juga untuk Jokowi sendiri ya, kalau saat ini Jokowi sendiri juga bingung mungkin ya harus bersikap baik pada semua orang gitu. Saya kira Jokowi pun harus berpikir bahwa apa yang bisa dihadirkan atau diberikan oleh para kandidat ini setelah mereka jadi presiden. Gampangnya kan begitu. Oke lah kalau apesnya kayak Anies misalnya yang gagal memimpin Jakarta, tapi setidaknya dia pernah mengelola sebuah pemerintahan dan dia pernah dipilih secara demokratis gitu kan. Kita masih bisa inilah, artinya setidaknya sedikit banyak dia punya pengalaman tuh itu. Track record. Iya, punya track record seperti itu. Dan masyarakat tentu bisa menilai dari sana kan bahwa oh ini kan pernah memimpin Jakarta malah setback, malah mundur ke belakang, malah nggak karu-karuan. Dan seterusnya ada data real yang bisa mereka baca gitu loh. Begitu juga dengan Ganjar, sudah 2 periode dia memimpin Jawa Tengah. Terlepas dari kurang lebihnya, baik buruknya ya, Ganjar punya pengalaman dan masyarakat bisa menilai itu. Seandainya Ganjar yang jadi presiden, oh berarti Indonesia akan begini. Ada raba-raba begitu ya, bisa meraba. Setidaknya program-program Jokowi akan dilanjutkan kalaupun dia nggak membuat banyak program baru. Ini pahitnya ya. Tapi kalau Anies yang terpilih, dia akan membuat perubahan. Dia nggak tahu perubahannya lebih baik atau lebih buruk karena kita pengalaman dengan Jakarta. Setidaknya gitu ya. Orang bisa membaca itu. Nah kalau kita lihat Prabowo ini prestasinya apa gitu loh. Ini yang masyarakat harus melihat. Bukan hanya soal kedekatan emosional seperti yang disebut oleh Bro Uki tadi. Itu penting juga bahwa dia orangnya Jokowi oke. Dia tegak lurus ke Jokowi oke. Tapi apa yang bisa dilakukan Prabowo ketika Jokowi sudah lengser? Ketika dia sudah meneruskan tongkat estafet itu. Program apa yang dia? Nggak punya program dia itu. Ketika kemarin itu pas dialog itu kan kelihatan banget. Anies setidaknya punya gambaran dia. Setidaknya punya visi. Lihat ini gambar Indonesia sebagian ini gelap, sebagian terang. Ditanggapi oleh ada kan videonya kan. Setidaknya dia ada gitu loh. Menawarkan gitu. Menawarkan ini ada pikirannya dikit lah. Walaupun yang ditawarkan salah ya, terlepas ya. Kenapa? Ini berat. Murid sekolah kan dia ngumpulin PR meskipun salah ngumpulin dia setidaknya gitu. Ganjar juga ngumpulin dan dia ada sedikit kemajuan di sana. Nah Prabowo ini ngumpulin aja enggak gitu. Visi aja enggak punya dia itu, berantakan. Dia kemarin kan soal pesawat bekas itu kan juga gitu. Kalau kita enggak beli pesawat bekas ini yang dulu ditawarkan secara gratis ya,
ini kita nggak akan terputus ini, kita nggak punya masalah. Kenapa itu nggak dirancang sebelumnya gitu loh? Kalau ini mau terputus, kenapa nggak dirancang sebelumnya jauh-jauh hari gitu? Seolah kita ini terpaksa membeli pesawat bekas. Itu selalu contoh ya. Artinya bahwa ini kita belum ngomong yang food estate tadi ya. Kemhan bisa ngurusi pangan nih kemana ujungnya juga nggak nyambung. Saya nggak paham juga itu. Tapi ini menunjukkan bahwa seorang Prabowo itu memang nggak punya visi. Prabowo itu kalau pemerintah masih ingat nih, kita ingat pada zaman Soeharto mau jatuh itu, Soeharto jatuh itu bukan karena dia nggak bisa melawan, tapi dia sudah kehabisan mimpi, yang jelas begitu aja. Putin sudah nggak ada, anaknya sudah nggak jelas kemana, Soeharto mau melawan buat apa gitu loh. Saya melihat Prabowo juga di fase ini, gitu. Dia mau ngapain gitu loh, dia mau impiannya apa untuk itu, udah nggak kehabisan mimpi Prabowo itu gitu. Artinya bahwa oke lah kalau Anies gagal memimpin Jakarta, tapi dia masih punya mimpi setidaknya kan. Oh kalau saya mau rancang ini, meskipun jeblok semua ya, gagal semua ya. Oh saya punya naturalisasi, gambarnya gimana kata Pak Basuki, nggak bisa menjelaskan gitu. Tapi setidaknya dia punya gagasan, dia punya impian meskipun itu nggak nyambung, kacau, rumah DP 0% ya ambruk semua. Gitu. Setidaknya kan, dia bikin PR meskipun salah semua jawabannya gitu. Nah kalau kita dalam Islam itu dia udah dapat satu tuh katanya kan. Niat baik ya. Itu udah bisa masuk surga. Jadi menurut saya bangsa Indonesia ini gampang aja lah. Jangan tertipu dengan ilusi, dengan propaganda, dengan kedekatan emosional. Kita realistis aja lah. Seorang presiden itu akan berdampak besar, apalagi nanti 2030 kita bonus demografi dan seterusnya ya. Bahkan 2045 kita akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ya. Bahkan ada yang menyebut 5 besar atau 4 besar di dunia. Meskipun syarat-syaratnya belum terpenuhi sampai sekarang, semuanya belum semuanya terpenuhi, tapi kita berharap setidaknya kita bisa lebih maju. Dan ini pentingnya penerus Jokowi itu di sini. Kalau penerusnya nggak punya visi atau punya visi tapi ngawur seperti ex gubernur Jakarta tadi ya, itu gagal total. Jangankan membuat program baru menyongsong Indonesia emas, meneruskan program Jokowi bisa mangkrak semuanya ini. Karena saya mendengar kabar yang luar biasa ya, mestinya di Kemenhan misalnya, atau ketika Anies jadi menteri dulu juga di Kemendikbud juga, ada banyak kabar-kabar nggak sedap gitu ya, meskipun memang nggak pernah diusut sampai sekarang. Artinya apa? Bahwa saya membayangkan jika orang-orang ini, atau katakanlah Prabowo aja ya, karena Anies kansnya semakin kecil ya. Bayangkan jika Prabowo ada dan dia nggak punya visi aja nggak punya. Bagaimana dia menunjukkan pemerintahan yang bagus ya, yang baik, yang korek ya, yang punya yang bisa diandalkan, yang bisa mengangkat Indonesia, yang bisa menopang Indonesia emas ini, kalau dia visi aja nggak punya gitu. Jadi masyarakat Indonesia sebenarnya nggak usah susah-susah ya, nggak usah menafsirkan Jokowi begini, Jokowi. Seperti kata Bro Uki tadi kan, Jokowi itu kan sekedar ingin mengamankan pemerintahannya kan, supaya nggak terjadi pembangkangan, supaya semua program pemerintah, program Jokowi di akhir jabatannya mulus semua, nggak ada masalah kan itu. Tapi kita harus fokus sesudah Jokowi ini mau gimana gitu loh. Apa iya mau kita serahkan pada Anies Baswedan? Kita sudah lihat di Jakarta. Apa iya mau kita serahkan kepada Prabowo? Kita sudah tahu Prabowo itu memang nggak ada punya prestasi apa-apa. Dia kemana-mana dikawal kayak sudah melebihi presiden bahkan menurut saya itu. Itu prestasi, kalau kita anggap prestasi ya mungkin itu prestasi dia. Tapi gunanya apa untuk Indonesia gitu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk melihat kepantasan seorang penerus Jokowi bisa kita lihat dari kemampuan, kapasitas penerus Jokowi itu sendiri. Jangan tertipu dengan ilusi, jangan tertipu dengan propaganda. Saya pikir itu. Nah, kamu menanggapi nggak bahwa misalnya dibilang oleh Kajito dari 3 kandidat ini yang nggak punya gagasan itu justru Prabowo. Ya. Ini contohnya yang tadi yang di acara di Makassar itu kan. Ini contoh aja gitu ya. Iya, memang saya sudah mendengar ya, bukan perdebatan ya, tapi saling sharing isi pikiran ya. Memang saya menyimpulkan di momen tersebut Pak Prabowo ini sibuk ya membanggakan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, kemudian sibuk meyakinkan orang-orang yang ada di sana bahwa beliau akan melanjutkan. Seperti itu ya. Kalau Pak Anies ya kita sama-sama tahu lah ya, menggunakan lampu bla 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 itu gitu ya. Walaupun ya saya setuju juga ya, itu adalah gagasan ya. Terlepas gagasannya itu ngaco ya, tetap sebuah gagasan ya. Sementara Pak Ganjar ini memang lebih ke belakang
beliau mengatakan, oh ya program Pak Jokowi yang sudah berjalan dengan baik adalah ini. Kemudian ini akan dilanjutkan. Kemudian yang lain akan saya sempurnakan atau akan saya tambahkan dengan yang belum ada adalah ini. Gitu. Nah, tapi saya lebih tertarik menjawab pertanyaan Tenong yang paling pertama tadi yang ditanyain oleh ke Mas Jito ya. Dengan Pak Jokowi ini seperti memiliki two Jokowi's man ya. Lalu pemilih ini harus seperti apa? Saya melihat ini adalah peluang. Ya, peluang bahwa pemilu Pilpres dalam hal ini 2024 ini peluangnya besar sekali untuk benar-benar menjadi pesta demokrasi. Gitu. Karena apa? Karena di sini tidak akan ada sentimen yang berlebihan. Dua-duanya di sini all Jokowi's man, gitu ya. Terlepas Pak Anies ya, ini kita ngomongin yang dua dulu ya. Karena Pak Anies juga elektabilitasnya semakin turun, semakin jarang jadi headline dan lain-lain. Nah, karena dua-duanya adalah all Jokowi's man. Kemudian kita juga melihat banyak tokoh-tokoh di masyarakat yang satu mendukung Pak Prabowo, yang satu mendukung Pak Jokowi. Padahal dulu waktu kampanye Pilpres sebelumnya mereka sama-sama mendukung Pak Prabowo satu Ganjar, sorry ya. Padahal di Pilpres sebelumnya mereka adalah orang yang sama-sama mendukung Pak Jokowi di barisan relawan dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, inilah saatnya politik kita betul-betul menawarkan gagasan untuk kemajuan. Nah, kalau misal politik kita masih dihiasi sama yang namanya politik identitas, jual beli agama, ayat, mayat, tentu komen Mas Jito tadi nggak akan keluar. Karena sudah dipenuhi, sudah disesaki panggung-panggung demokrasi kita ini dengan si anu kafir, si anu munafik, si anu fasik, selesai gitu. Justru setting yang disediakan oleh Pak Jokowi untuk Pilpres 2024 ini adalah setting yang bagus nih. Gitu. Nah, oke, sekarang saya mungkin ditanya terus, Bro Uki, gimana nih kalau misalnya dua orang ini deh, misalnya kayak begitu ya? Ya Pak Ganjar lah. Ini teman Ganjar. Ini sudah jelas. Apa kita melihat ke depan dengan kita melihat ke belakang dan saat ini ya, termasuk di dalam komponen saat ini adalah visi misinya, gitu ya. Kita lihat belakang misalnya track record Pak Ganjar ya, beliau itu berkali-kali berturut-turut ya menerima penghargaan KPK, ya penghargaan dengan kasta tertinggi yaitu anti gratification award, penghargaan anti gratifikasi. Dan untuk penghargaan KPK, penghargaan anti korupsi KPK, penghargaan anti gratifikasi ini adalah levelnya paling tinggi. Gitu. Itu satu ya. Ini artinya apa? Ini artinya Pak Ganjar sudah membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Gitu. Sudah terbukti. Yang kedua, misalnya adalah soal komitmen Pak Ganjar merawat kebinekaan, ya, melawan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, agama, fundamentalisme, apapun kita menyebutnya ya. Di sana sudah kita lihat track record Pak Ganjar ya. Pernah di suatu tahun, kalau nggak salah saya di tahun 2019 ya, beliau itu langsung istilahnya memecat bahkan ya kepala sekolah di Jawa Tengah 7 orang nih kalau saya nggak salah ya, SMA dan SMK ya, itu langsung dipecat, dibina dan direhabilitasi. Nggak ada ampun di situ, gitu ya. Terus kemudian di tahun depannya ketika beliau di hadapan ratusan kepala sekolah se-Jawa Tengah, beliau mengatakan siapapun di sini ya yang tidak pro terhadap Pancasila, silakan keluar dari gedung ini, gitu. Itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga ada lagi di tweetnya ya, tweetnya Pak Ganjar Pranowo. Saya menganggap tweet itu adalah public statement. Jadi ini cukup kredibel untuk kita kutip ya. Di tweetnya itu Pak Ganjar mengatakan bahwa tidak ada tempat di negeri ini bagi para yang anti Pancasila ya, yang pro dengan khilafah, radikalisme, fundamentalisme agama dan lain-lain. Itu dah. Nah, inilah track record Pak Ganjar soal menjaga kebinekaan ya, melawan radikalisme, intoleransi dan lain-lain ya. Kemudian terkait dengan track recordnya Pak Ganjar membangun Jawa Tengah. Ini juga sudah terbukti semua gitu. Jawa Tengah itu katanya Jawa Tengah provinsi miskin bla 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 gitu. Cuman kalau kita mau fair, kita mau mengukur kita mau mengukur kinerja seseorang, kita lihat dong pada saat Pak Ganjar dilantik ini kondisinya gimana gitu. Dan sekarang ini gimana gitu. Nah, selisihnya inilah kinerja gitu kan. Jangan kayak ngelihat Jakarta provinsi kaya
Dan ini bukan karena Anies, sebelum Anies dilantik Jakarta udah provinsi kaya gitu. Nah ini kan bodoh-bodohin namanya. Nah kalau misalnya kita lihat di Jawa Tengah ya, singkatnya ya, semenjak Pak Ganjar menjabat 2013 sampai sekarang, angka kemiskinan Jawa Tengah itu berkurangnya 1 juta jiwa. Dan di periode yang sama nggak ada provinsi di Indonesia yang berhasil mengurangi angka jumlah orang miskin sebanyak 1 juta jiwa. Gitu. Itu prestasi yang luar biasa. Itu luar biasa. Itu adalah sebuah prestasi yang kaitannya dengan pembangunan manusia. Dan pembangunan manusia nggak terjadi itu aja. Dia harus membangun dulu infrastruktur dong. Sebagai sarana dan prasarana pendukung. Nah, bukan hanya itu ya, kita bisa melihat kayak penurunan angka stunting dari 37% menjadi 20% sekarang. Ini kan hebat. 37% menjadi 20%. Semenjak 2013 katakan, berarti berapa tahun ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Dan ini adalah capaian yang hebat sekali, gitu. Sebenarnya target 20% ini kalau kita melihat kepada SDGs ya, Sustainable Development Goals, ini adalah target nasional pada tahun 2030. Tapi sudah dicapai oleh Jawa Tengah pada tahun 2020. Jadi jauh sebelum. Padahal startnya ketika Pak Ganjar dilantik itu di 37%. Nah inilah prestasi-prestasi seperti inilah yang harus kita suarakan terus. Saya kan relawan Ganjar, gitu. Saya berada di relawan teman Ganjar. Jadi kita nggak pernah capek-capek nih bilang, wah Mas Ganjar begini, Mas Ganjar gitu. Cuman ya harus berbasis data. Jadi kalau kita melihatnya ya ke dalam konteks pemilunya sendiri, ya masyarakat harus ngapain? Masyarakat harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena setelah menyediakan setting di mana pemilu ini akan menjadi benar-benar pesta rakyat, pesta demokrasi, ya. Adapun perbedaan warna adalah sesuatu untuk kita rayakan, gitu. Tidak ada lagi ya, yang menggunakan kalau nggak milih saya berarti kamu musuh Tuhan, kayak begitu. Barisan saya barisan paling Tuhan, di luar barisan saya itu dilaknat Tuhan, nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan ini, ya, cari yang terbaik. Lihat track record ke belakang. Lihat dia sekarang bagaimana, dan lihat visi misinya dia ke depan. Dan untuk semuanya ini, ya, saya pikir Pak Ganjar ini adalah yang terbaik sekarang untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Nah ini penting banget nih. Kayaknya nggak usah ada closing ya. Jadi maksudnya gini, catatan dari peristiwa politik atau yang kita lihat viral di media sosial soal foto pernyataan dan lain-lain, itu adalah tujuan dari Presiden Jokowi untuk menciptakan atau mengembalikan pemilu khususnya Pilpres itu menjadi sebuah pesta demokrasi yang benar-benar dalam pengertian pesta. Ya, pesta itu kan merayakan, asyik, semuanya gembira. Betul. Gitu. Jadi bukan seperti yang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, yang itu di mana Presiden Jokowi itu dipilih gitu kan. Itu kan memang benar-benar mengerikan kan, polarisasi di kalangan masyarakat itu kan sangat terasa banget. Nah, justru dengan jasanya yang kalau saya bisa menyimpulkan ya. Jadi ini closingnya menyimpulkan aja kita ya. Kalau misalnya kita menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bro Uki itu adalah Presiden Jokowi dengan dua kandidat ini bukan lagi memberikan sebuah peristiwa politik yang menakutkan, ya. Justru bagus adalah memberikan gagasan. Tadi Kak Jito dari pihak yang memberikan pernyataan atau keterangan terkait sebenarnya apa sih prestasinya Prabowo. Kan kalau ngelihat track record belum pernah dipilih secara demokratis. Jejak digital atau jejak rekam di pemerintahan itu nggak sebanding misalnya dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Nah itu kan bisa kelihatan itu gagasan. Ya itu bukan black campaign gitu kan, bukan yang ngejelek-jelekin gitu. Tapi itu adalah fakta, gagasan yang mungkin oleh pemirsa Cokro TV bisa dijadikan sebagai masukan atau pilihan di tengah kebingungan melihat, Pak Jokowi mau kemana nih sebenarnya, milih siapa sih sebenarnya. Nah itu yang bisa dilihat ya. Atau mau closing? Cukup saya pikir ya. Sudahlah cukup ya. Panjang-panjang tadi. Tapi
poinnya sudah dapat. Di sinilah hebatnya Jokowi ya. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu memang keren. Nah, terlepas dari itu, kita juga sebenarnya nih Bro Uki, Bro Kaji itu sebenarnya jangan terhanyut juga sih. Kalau saya, karena permainan ini belum dimulai sebenarnya. Ini masih ada faktor Anies loh. Betul. Yang nilainya itu masih 23% loh, Bro. Gitu loh. Itu jangan diabaikan juga. Kalau misalnya tiba-tiba ada partai yang 3 partai itu solid, siapapun itu partainya ya, itu bisa kejadian. Artinya apa? Yang tadi yang ingin diciptakan oleh Presiden Jokowi, pemilu itu sebagai pesta rakyat, pesta gagasan, itu bisa nggak kejadian. Bisa. Ini terakhir ini. Tapi itu adalah sebuah threat ya sebenarnya ya, karena saya jujur aja bahwa Pak Anies ini memang didukung oleh kelompok-kelompok yang tadi saya katakan menjual agama untuk kepentingan politik pragmatis, politik jangka pendek ya. Kerap mereka-mereka yang tidak mendukung Pak Anies dianggap anti agama tertentu, dalam hal ini agama Islam gitu. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa elektabilitas Pak Anies ini trennya turun terus. Gitu di bulan Mei, walaupun mungkin belakangan agak naik lagi dikit, tapi trennya secara keseluruhan turun terus. Dan di bulan Mei saya lihat itu, kalau nggak salah datanya siapa ya, saya lupa. Indikator ya, bulan Mei itu 18% something. Oh iya, itu bukan indikator ya, cuman turun terus gitu. Dan Pak Anies tidak terlalu menjadi headline lagi gitu. Dan ini artinya ketika Pak Anies ingin menjadi headline, dibutuhkan biaya yang mahal. Menyewa Senayan misalnya, menyewa ini, bikin event besar gitu. Dan logistik yang besar ini membutuhkan kekuatan finansial dari partai-partai pendukungnya juga yang nggak sembarangan. Sementara partai-partai pendukungnya ini nggak akan mengeluarkan uang sebanyak itu kalau misalnya mereka mulai kehilangan keyakinan dengan Pak Anies atau dengan sesama partai pendukungnya sendiri. Nah, gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi tetap ya, misalnya Pak Anies tetap ikut pemilu gitu, tapi elektabilitasnya kemudian tidak terlalu bagus atau tidak bisa mengalahkan yang 2 lagi, kemudian kalah di putaran pertama. Inilah dia yang harus kita pikirkan di putaran kedua. Ini bagaimana ini gitu. Artinya tetap seperti yang tadi kita sampaikan, tetap aja gagasan dan track record ya, rekam jejak itu nanti yang akan dijadikan sebagai pilihan atau rujukan utama dalam memilih pemimpin ya kan. Tetap aja seperti itu, meskipun ada faktor yang Anies faktor Anies ini saya pikir dia akan lebih menentukan di putaran kedua sih. Ya. Kamu Bro? Ya, saya pikir memang untuk Pilpres 2024 itu memang yang menentukan justru malah Anies ikut apa enggak gitu loh. Kalau dia ikut ribet, dia ikut juga ribet gitu. Tapi lebih ribet kalau dia ikut sebenarnya. Maka lebih cara Pak Jokowi itu sebenarnya kalau kita pahami sama-sama tadi, untuk membuat pertarungan menjadi fair, menjadi adem ya, nggak ada politik identitas dan seterusnya. Tapi apapun itu, saya nggak bisa mempengaruhi orang-orang ya, kecuali saya ingin mengajukan pendapat saya tentang sosok yang paling tepat, saya pikir di luar semua kemungkinan tadi, di luar sosok Pak Jokowi dan seterusnya, adalah orang yang bisa meneruskan program-programnya Jokowi. Dan ini harus kita lihat dengan teliti, harus kita dasari dengan kesadaran, dengan rasional bahwa orang ini harus punya pengalaman memimpin sebuah wilayah ya, yang pernah dipilih secara demokratis, yang punya track record jelas, yang punya visi ke depan. Jadi bukan hanya jualan nama Jokowi, bukan hanya mengandalkan backing berupa Jokowi, Bang Gibran aja nggak segitunya gitu loh. Nah ini yang penting ya, yang disadari oleh masyarakat. Saya herannya juga bahkan kemarin di indikator itu Prabowo itu justru menang di Gen Z dan milenial. Ini agak mengejutkan menurut saya ya. Karena mereka yang sebenarnya kritis, sebenarnya bisa menilai sesuatu secara rasional, kenapa bisa terjebak oleh ilusi, oleh propaganda bahwa Prabowo adalah sosok seorang ayah, Prabowo adalah begini. Berarti artinya itu menunjukkan kemenangan
timnya Prabowo dalam membranding, membranding sosok Prabowo itu yang jadi PR-nya Ganjar kan. Betul, itu salah satu taktik yang kita harus mengakui bahwa itu cukup berhasil ya dilakukan. Bagaimana seorang Prabowo yang kalau boleh bahasa agak sedikit sarkas yang sudah terlihat lelah gitu ya, tua dan lelah misalnya kalau boleh memakai istilah itu bisa disosokkan sebagai seseorang yang gagah. Bagi para mahasiswa kalau ditanya Pak Prabowo gagah katanya. Gagah dari mana? Ini jalannya udah susah gitu. Cuma kan dicitrakannya gagah. Dan itu berhasil. Antara citra dan realita itu memang bisa beda jauh. Iya betul. Tapi satu hal juga Mas Dito ya. Kadang kita terlalu percaya bahwa Gen Z dan milenial ini cerdas dan kritis. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa Gen Z dan milenial adalah generasi yang cukup apolitis. Jadi dalam banyak hal Gen Z milenial ini semuanya dianalisis, dilihat, dicari infonya gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa ketika mereka apolitis, mereka nggak menganggap bahwa hiruk pikuk politik itu bersentuhan sama kulit mereka. Jadi apa yang lewat-lewat aja lihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu. Kemudian jalan sedikit ada lagi billboard Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan dicitrakannya gagah kayak gitu loh. Dan mungkin inilah dia pencitraan yang bagus. Saya sepakat sama Mas Dito tadi ya. Dan ini adalah PR ya. PR buat timnya Pak Ganjar bagaimana bisa mensosialisasikan apa yang menjadi keunggulannya Pak Ganjar ya. Untuk kalangan Gen Z dan tapi yang paling pertama adalah untuk menarik minat mereka melihat dulu gitu. Karena Gen Z dan milenial ini punya kekhasan. Kekhasannya itu misalnya ya mereka itu ibaratnya tadi saya udah bilang ya bahwa mereka kadang-kadang merasa hiruk pikuk politik itu nggak bersentuhan sama kulit mereka. Oke. Yang kedua, mereka itu berpendapat bahwa kalau kamu mau saya melihat dan mendengarkan kamu, ya kamu pakai bahasa saya, gunakan gestur saya, sukai apa yang saya sukai, gitu. Nah, ini kan nggak seperti generasi sebelumnya gitu ya. Kalau melihat orang tua atau melihat politik ya mereka lebih respect kayak gitu ya, lebih membungkukkan badan. Nah kalau Gen Z milenial ini nggak, apalagi Gen Z gitu. Jadi mereka lebih yang kalau saya nggak tertarik bagaimana dong, kayak gitu loh. Nah kalau kamu mau, saya dengerin, bikin saya tertarik. Nah bikin saya tertarik itu pakai bahasanya. Itu bahasa ini nggak selalu verbal ya. Kadang-kadang misalnya kayak Pak Jokowi di pemilu 2019. Pakai moge kan, pakai baju anak motor lah, kayak gitu. Itu adalah sebuah bahasa. Nah ini yang nggak boleh dilupakan gitu. Artinya kan memang ada prestasi, ada rekam jejak yang baik yang belum tersampaikan. Nah cara nyampaikannya itu harus pakai bahasa Gen Z dan milenial. Iya. Jadi itu PR yang bagus banget, maksudnya PR yang penting banget untuk didengar oleh timnya Ganjar. Karena di sini kayaknya semuanya orangnya Ganjar. Gak fair juga sih, tapi kan Cokro TV begitu ya. Tahu deh semuanya lah gitu kan. Jadi ya dikritik juga ya gimana ya, kita kan memang sudah memilih gitu kan. Oke, terima kasih Bro Uki, terima kasih Bro Kajito, pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Salam semuanya. Dadah.